Pertama-tama saya mengucapkan shalom, selamat pagi, salam damai, salam kasih Kristus untuk kita semua yang diberkati Tuhan pada pagi Minggu yang berbahagia ini, saudara. Saya percaya kita beroleh kesempatan, beroleh kekuatan untuk datang melayani Tuhan pada pagi hari ini, itu karena ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan, kita telah dikejutkan dengan berbagai-bagai berita sepanjang minggu ini, saudara. Kita mendengar deru perang yang terjadi di antara orang Israel dan juga Filistin. Dan kita semua tahu, memang dari zaman Alkitab lagi, saudara, peperangan ini telah berlaku dan sampai pada hari ini tidak ada jalan penyelesaiannya, saudara. Ya, dan semua itu hanya akan berakhir ketika Sang Mesias ataupun Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus, kembali ke dalam dunia ini untuk menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa di dunia bahwa Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan juga Yakub, dan Dialah Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah sejak dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Nah, saudara, kita masih melewati masa-masa yang sukar pada hari ini, karena demikianlah halnya ketika kita menghampiri hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan, akan ada banyak kesusahan yang terjadi di mana-mana. Tidak cukup dengan pandemik yang melanda dunia pada hari ini, yang masih belum ada kelihatan jalan penyelesaiannya, saudara. Ditambah lagi dengan adanya deru perang dan persengketaan di antara bangsa-bangsa pada hari ini, saudara. Nah, saudara, apapun sebagai umat Tuhan, marilah kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk kesejahteraan dunia ini, saudara. Nah, pada pagi hari ini mari kita melihat sedikit daripada kebenaran firman Tuhan yang mungkin akan membantu kita untuk melewati masa-masa yang sukar ini, saudara. Maka itu saya membawa kita belajar satu topik kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang 5 kunci melewati masa yang sukar. Saudara, mari kita bersama melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saudara, masing-masing kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini, sama ada itu di telepon kita ataupun di buku Alkitab seperti yang saya gunakan ini, saudara. Ya, apa saja, ya, asalkan itu Alkitab yang boleh menjadi panduan kita bersama pada pagi hari ini untuk masuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Nah, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Saudara, tajuk ataupun garis besar di atas itu adalah berbicara mengenai hidup orang Kristen. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan, kitab 1 Petrus ini, saudara, adalah
merupakan pesan dan peringatan daripada Tuhan yang sangat penting untuk kita perhatikan pada hari-hari ini. Karena di dalam ayat yang ke-7, sebentar tadi firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, hari ini kamu mungkin melihat kenapa saya menggunakan background Israel, ya, tempat bait suci, ya, ataupun juga tembok ratapan, ya, di mana umat-umat orang-orang Yahudi berdoa, ya. Saya dimaklumkan bahwa ini adalah tembok ratapan, tempat di mana orang-orang Yahudi berdoa kepada Tuhan, menantikan kedatangan Mesias yang mereka masih nantikan sampai pada hari ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, dan kita tahu ada banyak perkara-perkara besar yang sedang terjadi di Israel pada hari ini, dan hal ini mengingatkan kita bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, marilah kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi panduan dan juga penuntun di dalam kehidupan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa pada hari-hari ini kita sedang berada di masa-masa yang sukar. Seperti mana yang telah dinyatakan Alkitab kepada kita. Ianya bukanlah perkara yang terjadi secara kebetulan, namun segala sesuatu itu sudah tercatat dan tertulis di dalam firman Allah. Zaman seperti apakah yang sedang kita hadapi pada hari ini bukanlah satu zaman yang terjadi secara kebetulan. Tetapi sejak ribuan tahun lagi, firman Tuhan sudah menubuatkan hal-hal yang terjadi di hari-hari ke depan ini, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Alkitab ataupun firman Tuhan menyatakan kepada kita di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Saudara, firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita akan datang suatu masa yang sukar di mana manusia akan mulai saudara mencintai dirinya sendiri. Daripada konteks ini, saudara, situasi dan gambaran dunia hari ini tidaklah jauh berbeza daripada apa yang telah dinyatakan oleh Alkitab kepada kita. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, memfitnah, tidak menghormati orang tua, serta tidak tahu berterima kasih, serta tidak memperdulikan agama, adalah perkara umum yang dapat kita lihat terjadi di mana-mana kehidupan manusia pada hari ini. Saudara, maka itu berjaga-jagalah senantiasa, karena zaman ini bukan lagi zaman di mana kita boleh anggap remeh. Ianya benar-benar sedang menuju ke arah penggenapan nubuatan firman Allah yang sudah tertulis dan tercatat di dalam firman Tuhan sejak ribuan tahun, saudara. Nah, terbaru ini, saudara, kita telah pun mendengar deru perang yang berlaku di Israel. Saudara, saya percaya semua kita pasti mendengar tentang berita ini. Bahkan hari ini masih peperangan itu belum lagi ditamatkan, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, apakah artinya semua itu bagi kita yang percaya
di dalam nama Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, mari kita merujuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara, Injil Matius sudah menyatakan hal ini kepada kita. Ya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan setelah kita mendengar kabar yang seperti itu? Ya, perang ini bukan terjadi di mana-mana, tetapi kita harus melihat kepada negara Israel. Ketika kita melihat perang terjadi di bangsa ataupun di negara ini, firman Tuhan katakan apa? Berawas-awaslah. Tapi jangan kamu gelisah, ya. Namun Tuhan sudah suruh kita apa? Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, saudara, ini belum kesudahannya, namun ini adalah merupakan awal daripada kesudahan yang akan segera terjadi, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, jika kita mengikuti nubuatan yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ini, saudara, ke depan ini akan ada masa-masa yang lebih sukar lagi, di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, inilah yang tertulis dan tercatat di dalam Matius 24, ya, kalau kita membacanya di ayat-ayat yang seterusnya, saudara. Ke depan ini bukan lagi masa yang senang, ya, tetapi ianya akan menjadi masa ataupun waktu yang semakin sukar bagi semua orang. Maka itu sebagai umat Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Ya, saudara, kita perlu persiapkan diri kita. Ya, jangan katakan, oh, ini mungkin tidak akan menimpa kepada diri saya. Saudara, hal ini akan terjadi kepada semua orang yang ada di dunia pada hari ini. Namun Tuhan sudah memperingatkan kita, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 5 kunci melewati masa yang sukar menurut Alkitab. Nah, saya akan membawa kita untuk mempelajari satu persatu daripada apa yang saya temukan daripada kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Semua ini saya ambil dari dalam 1 Petrus 7 hingga ayat yang ke-11 sebentar tadi, yang menjadi asas pedoman firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 5 kunci untuk melewati masa yang sukar menurut Alkitab. Yang pertama yang saya mau bicarakan pada pagi hari ini adalah apa? Penguasaan diri. Saudara, di dalam ayat yang ke-7, Rasul Petrus menyatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, di hari-hari terakhir ini, penguasaan diri adalah hal yang perlu kita ambil tahu. Penguasaan diri adalah hal yang perlu kita tingkatkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Saudara, penguasaan diri adalah salah satu daripada 9 buah roh yang telah dinyatakan Alkitab kepada kita. Dan ianya sangat penting di dalam kehidupan kekristenan ataupun di dalam kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Saudara, Alkitab memanggil saudara dan saya pada hari-hari ini untuk memiliki penguasaan diri. Seseorang yang tidak memiliki penguasaan diri adalah ibarat
sebuah kapal terbang yang tidak ada juru terbangnya. Bila-bila saja kapal itu akan terhempas dan akan membunuh semua penumpang yang ada di dalamnya. Saudara, demikianlah dengan seseorang yang tidak memiliki penguasaan diri. Dia tidak punya matlamat dan tujuan hidupnya yang jelas, dan pendirian di dalam hidupnya juga itu tidak tetap, senantiasa berubah-ubah. Saudara, situasi ini sangat bahaya sebagai seorang yang percaya pada hari ini, saudara. Maka itu kita perlu memiliki penguasaan diri yang baik pada hari ini. Di masa-masa yang sukar ini, saudara, gereja perlu melatih dirinya supaya memiliki penguasaan diri yang baik. Tujuannya adalah supaya hidupmu tetap berjalan kepada tujuan dan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Ramai orang yang meninggalkan jalan Tuhan, ramai orang yang berbalik dari hadapan Tuhan dan menjadi murtad pada hari ini, mengikuti Allah-Allah yang lain dan sebagainya. Kenapa, saudara? Ianya karena mereka tidak memiliki penguasaan diri. Saya percaya gereja yang memiliki penguasaan diri yang baik pasti akan mencapai garis akhir di hidupnya. Seperti mana Rasul Paulus ketika dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dia langsung memiliki penguasaan diri di dalam hidupnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Paulus tidak pernah kembali kepada cara hidupnya yang lama. Namun semakin hari dia semakin mencintai Tuhan, semakin hari hidupnya semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dia melakukan panggilan Tuhan itu dengan sepenuh hidupnya, saudara. Saudara, firman Tuhan memberikan pesan kepada kita di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sangat penting untuk kita memiliki penguasaan diri pada hari ini. Saudara, ini adalah kunci untuk kita dapat melewati masa-masa yang sukar ini menurut Alkitab, saudara, yaitu penguasaan diri. Ya, jadi ingat seperti mana yang saya katakan, kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, hidup kita ibarat sebuah kapal yang tidak ada pilotnya. Ya, bila-bila sahaja kapal itu akan binasa, terhempas dan sebagainya. Demikianlah dengan orang-orang yang tidak memiliki penguasaan diri. Sebab itu engkau harus melatih dirimu, jangan mengikutkan hawa nafsumu, keinginan dagingmu, tetapi belajar untuk menguasai dirimu sehingga engkau berhasil memilih apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kunci untuk melewati masa yang sukar menurut Alkitab yang kedua. Firman Tuhan juga berkata apa? Firman Tuhan berkata sebentar tadi, ya, selain daripada kuasai diri, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, saudara, melalui ayat ini saya mau mengambil poin, ya, untuk melewati masa-masa yang sukar ini kita perlu tenang dan berdoa. Ini adalah masa kita bertenang dan mengambil lebih banyak masa untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara, suka saya nyatakan di sini, ketenangan juga sangat penting di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Janganlah kita terkejut dengan apa yang berlaku hari ini. Karena semua itu harus terjadi seperti apa yang telah dinyatakan Alkitab kepada kita. Sebagai umat Tuhan, kita harus bertenang dan mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk memenuhi janjinya kepada dunia ini. Saudara, kita memang mengharapkan
sesuatu yang baik akan terjadi. Tetapi rancangan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita rencanakan. Rencana Tuhan itu tidak sama seperti apa yang kita impikan. Nah, saudara, Tuhan punya rencana yang khusus bagi dunia ini. Jadi di dalam keadaan dan situasi yang sukar pada hari ini, ya, kita harus tenang dan berdoalah kepada Tuhan. Ya, jangan kita terikut-ikut dengan agama-agama lain yang menimbulkan provokasi. Akhirnya kita juga masuk di sana di Facebook, ya, mulai komen-komen yang negatif, yang tidak baik, yang tidak memberkati dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan berpesan kepada kita, tenang dan berdoa. Biarkan Tuhan yang bekerja lewat apa yang terjadi pada hari ini. Firman Tuhan berkata, ataupun Alkitab, ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, mereka sangat ketakutan karena mereka memikirkan bahwa Yesus itu adalah hantu pada ketika itu, saudara. Ya, namun apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 14 ayat yang ke-7. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, situasi ini memberikan gambaran kepada kita, murid-murid Yesus sedang ketakutan karena mereka berpikir mereka melihat hantu yang sedang berjalan ke arah mereka. Maka itu Alkitab berkata mereka berteriak-teriak dan sangat ketakutan. Ya, namun Yesus berkata, dengan segera Yesus berkata kepada mereka, tetapi segera Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, coba kita lihat jawaban yang Tuhan Yesus berikan. Pertama-tama Tuhan mau mereka tenang. Ketika berhadapan dengan apapun situasi, keadaan, ataupun permasalahan yang terjadi. Saudara, demikianlah dengan hidup kita. Janganlah kita terkejut karena COVID-19 masih belum berhasil diatasi pada hari ini. Janganlah kita terkejut karena perang meletus di antara bangsa-bangsa pada hari ini. Namun Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam menghadapi kesukaran hari ini, kita harus selalu mengingat kata-kata Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada kita? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Selalu ingat perkataan ini, saudara. Selalu ingat kalimat ini di dalam hidupmu. Ketika engkau berhadapan dengan masalah, persoalan, pergumulan, apapun itu, tenanglah dan jangan takut. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Tuhan tidak mau kita merasa takut, karena ketakutan hanya akan memburukkan lagi keadaan. Tetapi tenanglah dan berdoalah kepada Tuhan, karena pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, dalam kita melewati masa-masa yang sukar pada hari ini, tenang dan berdoa. Jangan takut. Percayalah, jika Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, poin yang ketiga yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini, ya, untuk kita dapat melewati masa-masa yang sukar, ya, ini juga saya pikir merupakan satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan pada hari-hari ini, ya, yaitu mengasihi. Ya, apakah masih ada ruang untuk kita mengasihi ketika berada di masa-masa yang sukar? Masih ada, saudara. Ya, firman Tuhan berkata apa? Love one another. Ya, kasihilah antara satu dengan yang lain. Saudara, di masa-masa yang sukar, gereja Tuhan harus tetap hidup di dalam mengasihi. Janganlah kita terikut-ikut dengan mereka yang suka mengutuk, yang suka membenci, dan juga memburuk-burukkan sesama manusia.
Saudara, di masa-masa yang sukar ini, hati kita harus melimpah dengan kasih. Yesus berkata di Matius 5 ayat yang ke-44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara, inilah sikap yang seharusnya lahir dari dalam setiap kehidupan kita ketika berhadapan dengan masa-masa yang sukar ini, saudara. Ya, kalau kita melihat masa-masa yang sukar ini bukan hanya terjadi di di alam yang nyata, tetapi kalau kita melihat masa-masa yang sukar ini juga terjadi di laman-laman sosial pada hari ini. Ya, kutuk mengutuk sehingga orang tidak lagi terlihat adanya kasih antara seorang dengan yang lain. Agama E mengutuk agama B mengutuk agama E, dan agama E mengutuk lagi agama C, dan sebagainya. Dan inilah yang kita dapat lihat di laman-laman sosial pada hari ini, saudara. Perbelahan di antara bangsa-bangsa di dunia sedang merebak pada hari ini, saudara. Ya, tetapi saya mau memperingatkan kita yang percaya di dalam nama Tuhan, hati kita harus tetap melimpah dengan kasih. Ini caranya kita untuk melewati masa-masa yang sukar. Apakah di masa-masa yang sukar ini kita masih bisa mengasihi? Ya, saudaraku, berdoalah untuk mereka. Tunjukkanlah belas kasihan, lepaskanlah pengampunan, dan berilah pertolongan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Jangan kita jadi orang Kristen yang pentingkan diri. Saudara, ketika kita melihat ada orang-orang, teman-teman kita yang memerlukan pertolongan, ya, hulurkanlah pertolongan sedapat apa yang kita mampu berikan pada hari ini. Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, saya percaya jika gereja tetap hidup di dalam mengasihi, situasi dan keadaan dunia akan menjadi lebih baik dan kita akan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10, "Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan." Ingat, pertanyakan kepada diri kita masing-masing hari ini. Apakah yang ada di dalam hati kita pada hari ini? Apakah hati kita melimpah dengan kasih, ataupun hati kita melimpah dengan kebencian, dendam, dan sebagainya kepada orang lain? Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ini bermakna orang yang hatinya penuh dengan kebencian, orang yang hatinya penuh dengan dendam, orang yang hatinya penuh dengan kemarahan, hanya ingin membunuh, hanya ingin menumpahkan darah dan sebagainya, orang itu tidak hidup di dalam terang. Dengan arti kata lain, dia datang daripada kegelapan dan terang Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita dikutuki dan sebagainya, ya, kita tetap berdoa untuk mereka supaya hati mereka terbuka di satu saat nanti untuk mengenal dan datang kepada kasih Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, mengasihi itu harus tetap utuh di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Yang keempat, ya, untuk melewati masa-masa yang sukar ini, saya juga menemukan satu hal, ya, yaitu melayani. Ya, melayani. Setiap kita yang percaya adalah juga merupakan orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, gereja harus tetap setia melayani Tuhan.
kita harus tetap setia melayani Allah kita. Di masa-masa yang sukar ini, kita masih memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Apakah benar saudara? Ya. Apakah Paulus berhenti melayani Tuhan hanya karena ia dipenjarakan? Tidak, saudaraku. Bahkan melalui penulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepadanya, kita mengenal Tuhan dan firman-Nya pada hari ini. Jadi masa sukar adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan dengan cara yang berbeza. Mungkin tidak seperti biasa yang kita lakukan, tetapi Tuhan akan menolong kita dan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Nah, saudara, jika gereja setia melayani Tuhan, kita bukan saja akan dikuatkan secara rohani, melainkan kita juga akan membantu ramai orang untuk terus berharap dan terus kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita punya berbagai-bagai cara untuk melayani. Tidak semestinya kita datang dan bertemu dengan orang untuk melayani Tuhan pada hari ini. Tetapi ada banyak cara. Paulus ketika ia ditangkap dan dipenjarakan oleh orang-orang Romawi pada ketika itu, apakah Paulus berhenti daripada melayani Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan? Tidak. Alkitab jelas mengatakan bahwa Paulus mulai melayani dengan cara yang berbeza. Dari dalam penjara ia mulai menulis firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepadanya. Dan saya percaya saudara dan saudari dan saya hari ini mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat di dalam kehidupan kita karena adanya penulisan daripada seseorang yang pernah dipenjarakan saudara. Kita membaca petikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita mengetahui tentang keselamatan di dalam Yesus. Itu karena ada seorang pribadi yang sudah menulisnya di dalam firman Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ya, hari ini kita boleh menggunakan laman-laman sosial untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, untuk mengongsikan kemurahan Tuhan kepada dunia ini. Jangan ikut dengan orang lain yang mengutuk sana sini, tetapi mari kita tampil dengan cara yang berbeza. Jadi berkat, jadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Jadilah pelita di dalam hidupmu, sehingga orang akan melihat terang Tuhan bersinar di dalam kehidupan kita, dan mereka akan memuliakan Allah kita. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11b, sebentar tadi, apa yang firman Tuhan katakan? Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita tetap setia melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, dengan tujuan supaya Allah dimuliakan karena Tuhan Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, setiap tindakan dan perbuatan kita pada hari ini haruslah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ya, jadi dengan demikian kita dapat melewati masa-masa yang sukar ini, saudara, jika kita tetap melayani Tuhan. Jika kita tetap melakukan panggilan-panggilan Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara masih ingat kenapa ada kalanya umat Israel itu menjadi hamba di bangsa-bangsa yang lain? Ada kalanya umat-umat Israel itu ditindas oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara, kalau kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan, saya menemukan satu hal yang saya lihat sangat-sangat
luar biasa. Ketika umat Israel kuat di dalam Tuhan, mereka begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Tangan Tuhan tidak pernah berganjak daripada umat ini, saudara. Tetapi kenapa mereka dibuang ke Mesir? Kenapa mereka jadi ditawan dan sebagainya? Ya, hal itu terjadi ketika mereka mulai meninggalkan jalan Tuhan. Ketika mereka mulai berpaling dari hadapan Tuhan. Ketika mereka mulai menyembah kepada berhala-berhala dan mengikuti allah-allah lain, di sanalah kejatuhan dan keruntuhan umat Israel akan terjadi. Jadi saudara, iktibarnya untuk kita pada hari ini, selagi engkau tetap dengan Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Tetapi ketika engkau berpaling dari hadapan Tuhan, ketika engkau meninggalkan jalan Tuhan, berkat yang selama ini engkau nikmati akan bertukar menjadi kutuk. Saudara, saya percaya tidak ada orang yang menginginkan kutuk di dalam hidupnya, maka itu kita harus tetap kuat, tetap setia, dan tetap melayani Tuhan sampai pada hari ini, saudara. Jadi kalau kita tetap melayani Tuhan, maka kita akan berhasil untuk melewati masa-masa yang sukar ini, saudara. Hal yang kelima dan yang terakhir saya mau kongsikan pada pagi hari ini adalah apa? Setia. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, di dalam apapun yang kita lakukan hari ini, lakukanlah semua itu dengan setia. Demikianlah halnya di hari-hari yang terakhir ini. Gereja harus tetap setia mengikuti Tuhan. Karena saat dan waktunya, bila Yesus akan datang kembali, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan ini sudah jelas dikatakan oleh Alkitab. Tidak ada nabi, tidak ada manusia, tidak ada siapapun yang mengetahui bila saat dan waktunya Tuhan Yesus akan kembali ke dalam dunia ini. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat jelas hari ini, dan kita harus selalu memperhatikan apa yang berlaku di Israel. Itu sebabnya saya menggunakan background Israel pada hari ini, saudara, karena setiap apa yang berlaku di Israel pada hari ini, kita harus ambil tahu. Jangan tidur. Bangkit, saudara. Lihat, buka matamu, hatimu, dan telingamu, dan lihat apa yang terjadi. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah sangat jelas, dan kita harus selalu memperhatikan apa yang terjadi di Israel. Mengapa, saudara? Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-33. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Saudara mengerti apa yang dinyatakan dalam ayat ini, saudara? Nah, saya coba jelaskan kepada saudara. Pohon ara di sini adalah gambaran dari bangsa ataupun juga negara Israel yang ada pada hari ini. Setelah bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian di tahun 1947, mereka memenangi perang dan mulai bangkit menjadi sebuah bangsa yang sangat berkuasa di dunia. Bahkan Amerika juga tidak berani main-main dengan Israel pada hari ini. Saudara, apakah maksudnya ataupun artinya untuk kita? Hal ini menunjukkan bahwa pohon ara adalah Israel. Yang Yesus maksudkan di sini, yaitu sudah mulai bertunas.
Mengapa saya katakan mereka sudah mulai bertunas? Setelah mereka kembali ke tanah yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, pada hari ini, di tahun 1947 mereka kembali ke tanah perjanjian itu, mereka tidak ada apa-apa. Mereka tidak ada tentara. Mereka tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi kita tahu bahwa 10 tahun setelah itu, negara-negara Arab dengan sekutunya, lebih kurang 10 negara bergabung menyerang Israel dengan serentak. Tetapi mereka tidak pernah berhasil untuk mendapatkan merebut tanah itu, saudara, tanah perjanjian itu. Ya, jadi ini menjadi perdebatan di mana-mana pada hari ini. Saudara, hari ini Israel terus bertumbuh dan bertumbuh sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang digeruni di seluruh dunia pada hari ini. Ya, bahkan mereka punya satu sistem pertahanan yang disebut sebagai Iron Dome, ya. Dan ini yang begitu menolong mereka ketika tentara-tentara Hamas ya melancarkan roket-roket peluru berpandu ke negara Israel hari ini. Ya. Tapi saya percaya di sebalik semua itu ada Tuhan Allah Israel yang menyertai mereka. Ada Tuhan Allah Israel yang bersama-sama dengan mereka. Dan inilah yang saya katakan, umat Israel sudah mulai bertunas pada hari ini. Ya, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Pertama, mereka sudah kembali ke tanah nenek moyang mereka. Ya, dan ini kita harus tahu. Ya, di tahun 1947 mereka sudah kembali ke negara itu dengan hanya tinggal beberapa orang sahaja. Ya, saya membaca satu artikel hanya lebih kurang 650 orang sahaja. Setelah Perang Dunia Kedua, Hitler membantai orang Yahudi, 6 juta orang Yahudi dibunuh. Ya, dan hanya lebihan daripada itu yang tinggal dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian nenek moyang mereka. Ya, setelah itu orang-orang Yahudi di serata dunia hari ini mulai kembali ke Israel. Ya, jadi lebih kurang ada 10 juta rakyat di Israel pada hari ini yang orang-orang Yahudi yang ada di sana pada hari ini. Yang ketiga, Israel mulai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Kamu tahu kenapa negara India begitu menyokong Israel pada hari ini? Ya, karena kita tahu bahwa kesusahan pandemik yang melanda India baru-baru ini membuatkan mereka kekurangan dan kehabisan oksigen. Ya, kamu tahu siapa yang menolong mereka? Israel lah yang menghantar bantuan oksigen ya kepada negara itu sehingga mereka boleh survive. Jadi saudara, Israel mulai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Mereka mengekspor buah-buahan antara yang terbaik ya ke serata Eropa pada hari ini, saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah berkata bahwa tanah itu adalah tanah yang melimpah dengan madu dan susunya. Maksudnya adalah merupakan tanah yang subur, saudara, diberkati Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Yang keempat, Israel juga sedang menyiapkan bait suci ketiga untuk menyambut kedatangan Mesias ataupun Yesus Kristus. Ya, sekalipun mereka masih tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, ya, tapi kalau kamu melihat ini adalah merupakan tembok ratapan. Tembok ratapan ini, saudara, adalah tempat di mana orang-orang Yahudi berdoa dan menghentuk-hentukkan kepala mereka di tembok ini. Saudara, menurut orang Yahudi dan kepercayaan mereka bahwa dari tembok inilah Mesias akan datang. Ya, dari tembok inilah Mesias akan datang ke dalam dunia ini. Ya, dan walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, mereka masih menantikan Mesias yang akan datang kembali. Ya, yaitu mereka tidak tahu bahwa jika itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi saya percaya ketika Yesus kembali ke dalam dunia ini untuk kali yang keduanya dan menyatakan dirinya,
di sanalah mereka akan mulai mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Allah, dan Juru Selamat umat manusia. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, hari ini kita mendengar adanya deru perang yang berlaku di Israel. Mengapa saudaraku? Saya percaya ini adalah peluang terakhir bagi iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Karena ia sadar ketika segala sesuatu telah pun digenapi, masanya juga akan tiba untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, iblis menggunakan manusia-manusia untuk menghalangi penggenapan rencana Allah bagi dunia ini. Ya, kenapa saudara? Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Ya, lautan api disiapkan bukan untuk manusia, tetapi lautan api disiapkan untuk melemparkan iblis bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang roh-roh jahat yang lainnya akan dibuang ke dalam lautan api itu, saudara. Ya, apakah benar seperti itu? Mari kita melihat di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Saudara, iblis juga akan tersiksa di sana. Ya. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ya, inilah yang sangat-sangat ditakuti oleh iblis pada hari ini karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Ya. Ketika penggenapan terjadi ke atas bangsa ataupun umat Israel, itu juga merupakan tanda di mana waktu iblis untuk dilemparkan ke dalam lautan api itu juga sudah sangat-sangat dekat. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan kita harus tetap setia kepada Yesus. Mengapa saudaraku? Di dalam Matius 24 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu sebabnya saya katakan kita harus setia. Ya, untuk bertahan melewati masa-masa yang sukar ini, kita harus tetap setia. Ya, setia kepada siapa? Setia kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan sesekali berpaling dari hadapan Tuhan. Jangan lagi sesekali kita memikirkan untuk meninggalkan jalan Tuhan. Karena ketika engkau meninggalkan jalan Tuhan, engkau tidak akan pernah menemukan jalan untuk kembali kepadanya lagi, saudara. Ya, ini adalah waktu-waktu yang terakhir, maka itu saya mendorong umat-umat Tuhan yang percaya di dalam nama Yesus hari ini, supaya engkau tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Saya percaya jika kita tetap setia beriman kepada Yesus, kita akan berhasil melewati masa-masa yang sukar ini dan akan menikmati segala janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, apakah janji Tuhan itu? Yaitu sebuah kehidupan yang kekal dan abadi, di mana kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan dan menikmati segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-17. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Saudara, orang-orang yang menang ini adalah orang-orang yang tetap setia sampai ke garis akhir. Di dalam suatu perlombaan, kamu tidak akan dikira menang jika kamu tidak berhasil untuk mencapai garis akhir. Ya, tetapi menurut perlombaan di dunia ini, siapa yang dulu sampai, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Namun di dalam Tuhan Yesus Kristus bukanlah seperti itu. Ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penting bukan siapa yang dulu sampai. Ya, yang penting adalah
asal kamu sampai ke garis akhir, kamu akan menjadi pemenangnya, saudara. Yaitu akan menikmati segala janji-janji Allah di dalam hidupmu. Jadi saudara, sekali lagi saya memperingatkan setiap kita yang percaya pada hari ini. 5 kunci untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Pertama, ya, penguasaan diri. Ya, latih dirimu untuk memiliki penguasaan diri supaya engkau tidak terikut-ikut dengan dunia ini, saudara. Yang kedua, tenang dan berdoa. Jangan terkejut ketika ada peperangan terjadi. Jangan terkejut ketika sakit penyakit menular di sana-sini. Tenang dan berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, mengasihi. Ya, saudara ingat, antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar di antaranya itu adalah kasih. Maka itu, sebagai seorang percaya, kita harus tetap hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah asas kehidupan sebagai seorang percaya. Yang ketiga, yang keempat itu adalah melayani. Ya, tetap melayani Tuhan. Ya, supaya apa yang engkau miliki di dalam hidupmu pada hari ini tidak menjadi tawar. Akhirnya engkau meninggalkan jalan Tuhan. Ya, namun saudara, ketika engkau melayani Tuhan, maka itu akan membuatkan semangatmu semakin berkobar-kobar untuk mengikuti Tuhan. Yang kelima itu adalah setia. Ya, jadi ini adalah kunci terakhir yang engkau harus simpan, yang engkau harus pegang dengan baik di dalam hidupmu, yaitu setia. Ya, jadi apapun yang engkau lalui pada hari ini, ingat, ya, engkau harus tetap setia. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, saudara, saya tidak bicara lagi dengan panjang lebar, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini sudah cukup untuk menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Nah, saya mau berdoa untuk setiap kita pada pagi hari ini, saudara, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau sedang duduk pada saat ini, mari saudara, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kita tahu bahwa kita pasti mampu untuk melewati masa-masa yang sukar ini karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saudara, nanti di akhir ini kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa ataupun negara Israel supaya perlindungan Tuhan akan terus terjadi di negara itu, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Angkat tanganmu dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, pada pagi ini kami bersyukur kalau firman-Mu sudah mengingatkan kami bagaimana untuk melewati masa-masa yang sukar ini, saudara. Tuhan, kami tahu tidak mudah untuk melewati hari seperti apa yang sedang kami hadapi pada hari ini. Tapi satu hal yang kami yakini, jika Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, tidak ada apa yang kami takutkan. Tidak ada apa yang kami bimbangkan, karena Engkau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami, Bapa. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai pada hari ini, kami terus menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu, Tuhan. Itu karena kami terus-menerus memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Engkau. Seperti mana umat Israel ketika mereka tetap memiliki hubungan yang utuh dengan Engkau, tangan-Mu tidak pernah beralih daripada bangsa itu, Tuhan. Tetapi ketika mereka berpaling dari hadapan Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala, dan mengikuti allah-allah lain, di sanalah kejatuhan dan kehancuran mulai terjadi kepada bangsa itu, Tuhan. Maka itu Bapa, kami percaya selagi kami tetap beriman kepadamu, selagi kami tetap berpegang teguh kepada janji-janji-Mu, selagi itulah kami akan hidup dan terus menikmati hidup yang Engkau berikan kepada kami hari ini, Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati mendoakan khusus bagi negara Israel. Telah bertubi-tubi mereka diserang dari utara, timur, barat, dan ke selatan oleh roket-roket Hamas pada hari ini, Tuhan. Maka itu Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah singa dari Yehuda yang menjadi benteng pertahanan yang teguh
bagi bangsa ini Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang tetap diam di tengah-tengah bangsa itu untuk menyatakan dirimu sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berdaulat di atas segalanya. Lindungi dan bungkusi negara Israel hari ini dengan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk memberkati Israel karena kami percaya janji-Mu Tuhan. Orang yang memberkati Abraham akan diberkati, tetapi orang yang mengutukinya akan dikutuki Tuhan. Maka itu Bapa, kami berdoa untuk berkat bagi Israel hari ini. Terjadilah segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang mulia di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Sehingga seluruh dunia akan melihat kemuliaan-Mu dan mereka akan mengenal Engkaulah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami akan memungut uang persembahan kami, bahkan memberikan persepuluhan kami kepadamu Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang memberi, maupun yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini, biarlah berkat kasih kemurahan Tuhan akan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga tidak ada lagi kekurangan di antara kami, tetapi yang ada adalah kelimpahan di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur semuanya ini. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kita mau memberi kepada Tuhan